Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidhatun Naim dengan NIM 12514500095, mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video ini, saya ingin menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan mendalam sebuah program Python yang dirancang untuk mengolah serta menganalisis data aktivitas mahasiswa dalam sistem pembelajaran daring. Program ini tidak hanya berfungsi untuk menampilkan hasil akhir berupa ringkasan data, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses pengolahan data dilakukan secara sistematis, mulai dari penyusunan struktur data, logika, proses eksekusi program, hingga validasi hasil yang diperoleh. Pada video ini, saya akan menjelaskan setiap bagian program secara bertahap dan terstruktur agar mudah dipahami, khususnya bagi pemula yang baru mempelajari konsep struktur data, perulangan, dan percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana Python digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data yang kompleks secara efisien dan akurat. Latar belakang dan tujuan program. Program ini dibuat berdasarkan permasalahan nyata dalam dunia pendidikan, khususnya pada sistem pembelajaran daring, di mana aktivitas mahasiswa terekam dalam jumlah data yang besar dan beragam. Setiap mahasiswa memiliki pola belajar yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang aktif menonton video pembelajaran, rajin membaca materi, sering mengikuti forum diskusi, serta mengerjakan kuis dengan konsisten. Namun, ada juga mahasiswa yang aktivitas belajarnya relatif rendah. Jika data aktivitas mahasiswa ini dikelola secara manual, maka prosesnya akan memakan waktu yang lama, sulit dianalisis, dan sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang mampu mengelola data tersebut secara otomatis dan terstruktur. Bahasa pemrograman Python dipilih
karena memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipahami, serta memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengolahan data. Tujuan utama dari program ini adalah mengorganisir data aktivitas mahasiswa dalam struktur data yang jelas, memproses data aktivitas secara sistematis, menghasilkan analisis yang menggambarkan tingkat keaktifan dan pola belajar mahasiswa. Struktur data utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur data utama yang digunakan dalam program ini. Data aktivitas mahasiswa disimpan dalam sebuah variabel bernama data aktivitas 50 mahasiswa. Variabel ini bertipe list, karena di dalamnya terdapat kumpulan data dari banyak mahasiswa. Penggunaan list dipilih karena list dapat menyimpan banyak elemen dapat diakses secara berurutan. Sangat cocok digunakan bersama perulangan for. Setiap elemen di dalam list ini merepresentasikan satu mahasiswa dan disimpan dalam bentuk dictionary. Dengan demikian, data mahasiswa menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses menggunakan key tertentu. Struktur data mahasiswa. Di dalam dictionary mahasiswa terdapat beberapa key utama, yaitu NIM, nama, kelas, log harian. Key NIM berfungsi sebagai identitas unik mahasiswa sehingga tidak terjadi duplikasi data. Key nama digunakan untuk memudahkan pembacaan hasil analisis oleh pengguna program. Key kelas berfungsi untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kelasnya, sehingga analisis dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kelas. Key log harian merupakan bagian terpenting karena berisi seluruh catatan aktivitas belajar mahasiswa dari hari ke hari. Struktur log harian. Data log harian disimpan dalam bentuk list karena satu mahasiswa dapat memiliki aktivitas pada banyak tanggal yang berbeda. Setiap elemen di dalam log harian berupa dictionary yang memiliki dua key utama, yaitu tanggal aktivitas. Tanggal digunakan untuk mencatat kapan aktivitas dilakukan, sedangkan aktivitas berisi daftar kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa pada tanggal tersebut. Struktur aktivitas. Bagian aktivitas disimpan dalam bentuk list karena dalam satu hari mahasiswa dapat melakukan lebih dari satu aktivitas. Setiap aktivitas direpresentasikan dalam bentuk dictionary dengan beberapa key, antara lain jenis, waktu mulai, waktu selesai. Key jenis menentukan jenis aktivitas seperti menonton video, membaca materi, mengerjakan kuis, atau mengikuti forum diskusi. Beberapa aktivitas memiliki atribut tambahan, contohnya aktivitas kuis memiliki key score. Aktivitas membaca memiliki key halaman. Struktur ini dibuat fleksibel agar program dapat dikembangkan di masa depan dengan menambahkan jenis aktivitas baru. Alur pemrosesan data. Setelah memahami struktur data utama yang digunakan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana data tersebut diproses di dalam program. Alur pemrosesan data menjelaskan urutan logika yang dijalankan oleh program untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Alur pemrosesan data pada program ini dirancang secara bertahap dan sistematis agar seluruh data aktivitas mahasiswa dapat diproses dengan benar tanpa ada yang terlewat atau tercampur. Tahap pertama dalam alur pemrosesan data adalah memulai perulangan utama untuk membaca data setiap mahasiswa dari list data aktivitas 50 mahasiswa. Pada tahap ini, program pengambilan satu data mahasiswa, lalu
memfokuskan pemrosesan hanya pada mahasiswa tersebut sebelum berpindah ke mahasiswa lain. Setelah satu mahasiswa dipilih, program kemudian menyiapkan beberapa variabel penampung yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan sementara, seperti total aktivitas, total durasi belajar, jumlah halaman yang dibaca, jumlah kuis, serta partisipasi diskusi. Variabel-variabel ini akan diisi secara bertahap selama proses berjalan. Tahap berikutnya adalah membaca data log harian milik mahasiswa tersebut. Program dilakukan perulangan kedua untuk memproses setiap catatan harian secara beruntun berdasarkan tanggal. Dengan cara ini, aktivitas mahasiswa diproses sesuai kronologi waktu, sehingga alur belajar mahasiswa dapat dianalisis secara runtut. Di dalam setiap log harian, program kembali melakukan perulangan ketiga untuk membaca seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa pada hari tersebut. Struktur perulangan bertingkat atau nested loop ini diperlukan karena data memiliki lebih dari satu tingkat kedalaman, yaitu mahasiswa, hari, dan aktivitas. Pada tahap pemrosesan aktivitas, program membaca jenis aktivitas yang menerapkan logika percabangan untuk menentukan proses perhitungan yang sesuai. Setiap aktivitas diperlukan secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya, sehingga hasil perhitungan menjadi akurat dan tidak tercampur antar jenis aktivitas. Setiap hasil perhitungan dari aktivitas, seperti durasi menonton video, skor kuis, jumlah halaman bacaan, maupun partisipasi diskusi, akan langsung ditambah ke variabel penampung yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan cara ini, hasil analisis dapat diakumulasi secara bertahap seiring berjalannya proses pemrosesan data. Setelah seluruh aktivitas dalam satu hari selesai diproses, program kembali ke perulangan log harian untuk melanjutkan proses pemrosesan hari berikutnya. Proses ini diulang hingga seluruh log harian mahasiswa tersebut selesai diproses. Setelah semua log harian satu mahasiswa selesai diproses, program menyelesaikan analisis untuk mahasiswa tersebut dan menyimpan hasilnya. Program kemudian kembali ke perulangan utama untuk memproses mahasiswa berikutnya. Alur ini terus berjalan hingga seluruh mahasiswa dalam list data aktivitas 50 mahasiswa selesai diproses. Proses eksekusi program atau run. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai proses eksekusi program, yaitu apa saja yang terjadi ketika program Python ini dijalankan. Ketika program dijalankan, Python interpreter akan membaca kode program secara beruntun, dimulai dari baris paling atas hingga baris paling bawah. Proses ini dilakukan secara sekuensial, artinya setiap baris kode akan dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Pada tahap awal, Python akan memuat seluruh struktur data yang telah didefinisikan, termasuk list data aktivitas 50 mahasiswa beserta seluruh isi di dalamnya. Data ini disimpan sementara di dalam memori, sehingga dapat diakses dengan cepat selama proses eksekusi berlangsung. Setelah data berhasil dimuat, program kemudian memasuki perulangan utama yang bertugas untuk membaca data setiap mahasiswa. Pada tahap ini, Python mengambil satu elemen dari list yang merepresentasikan satu mahasiswa, lalu menyimpannya ke dalam sebuah variabel sementara untuk diproses. Untuk setiap mahasiswa, program akan menginisialisasi beberapa variabel pendukung, seperti total durasi belajar, jumlah aktivitas, total halaman yang dibaca,
serta data terkait kuis dan diskusi. Variabel-variabel ini berfungsi sebagai penampung hasil perhitungan selama proses berlangsung. Selanjutnya, program masuk ke perulangan kedua untuk membaca data log harian. Python akan membaca setiap catatan harian satu persatu berdasarkan urutan yang terdapat dalam list log harian. Dengan mekanisme ini, program memastikan bahwa seluruh aktivitas mahasiswa dari hari ke hari diproses secara menyeluruh. Di dalam perulangan log harian, program kembali masuk ke perulangan ketiga untuk memproses setiap aktivitas yang tercatat dalam hari tersebut. Inilah yang disebut dengan perulangan bersarang atau nested loop, yang digunakan karena struktur data memiliki lebih dari satu tingkat kedalaman. Pada tahap pemrosesan aktivitas, program akan membaca jenis aktivitas dan menerapkan logika percabangan menggunakan struktur if, elif, dan else. Percabangan ini menentukan proses perhitungan apa yang harus dilakukan sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diproses. Jika aktivitas berupa menonton video, program akan menghitung durasi aktivitas dengan cara mengurangkan waktu mulai dari waktu selesai. Nilai durasi ini kemudian ditambahkan ke total durasi menonton video mahasiswa. Jika aktivitas berupa mengerjakan kuis, program akan membaca nilai skor dan mencatatnya sebagai bagian dari evaluasi performa akademik mahasiswa. Jika aktivitas berupa membaca materi, program akan menghitung jumlah halaman yang dibaca dan menambahkannya ke total halaman yang telah dibaca oleh mahasiswa tersebut. Jika aktivitas berupa partisipasi forum diskusi, program akan mencatat aktivitas tersebut sebagai indikator keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi. Setelah seluruh aktivitas pada satu hari selesai diproses, proses akan kembali ke perulangan log harian untuk memproses hari berikutnya. Proses ini terus berulang hingga seluruh log harian mahasiswa tersebut selesai diproses. Setelah satu mahasiswa selesai diproses sepenuhnya, program kemudian menyimpan hasil analisis mahasiswa tersebut dan melanjutkan eksekusi ke mahasiswa berikutnya dalam list data aktivitas 50 mahasiswa. Proses ini terus berjalan hingga seluruh data mahasiswa selesai diproses. Karena Python memproses list secara beruntun, program memastikan bahwa tidak ada mahasiswa yang terlewat dan tidak ada data yang diproses lebih dari satu kali. Dengan alur eksekusi seperti ini, program dapat bekerja secara konsisten, terstruktur, dan efisien dalam mengolah data aktivitas mahasiswa yang jumlahnya besar dan memiliki struktur yang kompleks. Hasil analisis data. Setelah seluruh data aktivitas mahasiswa diproses, program menghasilkan sejumlah informasi analisis yang menggambarkan pola dan tingkat keaktifan belajar mahasiswa secara menyeluruh. Hasil analisis ini tidak hanya berupa angka, tetapi juga memiliki makna yang dapat digunakan untuk memahami perilaku belajar mahasiswa dalam sistem pembelajaran daring. Pertama, program menghitung jumlah total aktivitas belajar setiap mahasiswa. Data ini menunjukkan seberapa sering mahasiswa berinteraksi
dengan sistem pembelajaran mahasiswa dengan jumlah aktivitas yang tinggi dapat dikategorikan sebagai mahasiswa yang aktif. Sedangkan mahasiswa dengan jumlah aktivitas rendah menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih minim. Kedua, program menghitung total durasi menonton video pembelajaran. Durasi ini diperoleh dari akumulasi selisih antara waktu mulai dan waktu selesai pada setiap aktivitas menonton video. Semakin besar durasi yang tercatat, semakin tinggi intensitas mahasiswa dalam mengikuti materi berbasis video. Ketiga, program menganalisis aktivitas kuis, baik dari sisi jumlah kuis yang dikerjakan maupun skor yang diperoleh. Jumlah kuis menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Sedangkan skor kuis mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Keempat, program mencatat jumlah halaman yang dibaca pada aktivitas pembaca materi. Data ini digunakan sebagai indikator ketentuan mahasiswa dalam mempelajari materi tertulis. Mahasiswa yang membaca banyak halaman cenderung memiliki keterlibatan belajar yang lebih mendalam. Kelima, program menganalisis partisipasi mahasiswa dalam forum diskusi. Aktivitas diskusi mencerminkan keaktifan mahasiswa dalam berinteraksi, bertanya, maupun berbagi pendapat dengan mahasiswa lain. Partisipasi yang tinggi menunjukkan keterlibatan sosial dan akademik yang baik dalam pembelajaran daring. Dari keseluruhan hasil tersebut, dapat terlihat bahwa setiap mahasiswa memiliki pola belajar yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang dominan pada aktivitas menonton video, ada yang lebih aktif membaca materi, dan ada pula yang lebih menonjol dalam diskusi atau pengerjaan kuis. Program ini mampu menangkap perbedaan pola tersebut secara objektif karena seluruh hasil diperoleh langsung dari data aktivitas yang tercatat, tanpa adanya asumsi atau manipulasi tambahan. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat keaktifan mahasiswa, mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut, serta memberikan gambaran umum mengenai efektivitas pembelajaran daring yang telah dilaksanakan. Validasi hasil dan kebenaran program. Hasil yang dihasilkan program ini dapat dinyatakan valid karena beberapa alasan. Pertama, seluruh perhitungan dilakukan langsung berdasarkan data aktivitas mahasiswa. Kedua, tidak ada perubahan data selama proses berlangsung. Ketiga, struktur perulangan memastikan seluruh data diproses secara menyeluruh. Dan keempat, hasil dapat diverifikasi secara manual dengan membandingkan output program dengan log aktivitas mahasiswa. Untuk hasil grafik, dari grafik ini dapat diamati bahwa terdapat variasi pola belajar mahasiswa. Sebagian mahasiswa
memiliki durasi belajar yang singkat namun aktivitas yang tinggi. Sedangkan mahasiswa lain memiliki durasi yang lebih panjang dengan aktivitas yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa gaya belajar setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Sebagai penutup, program ini menunjukkan bahwa dengan pemilihan struktur data yang tepat dan logika pemrosesan yang jelas, Python mampu digunakan untuk mengolah data yang kompleks secara sistematis dan akurat. Program ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan visualisasi data atau analisis lanjutan. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada video ujian akhir semester ini. Semoga dapat dimahami dengan baik. Atas perhatian Bapak dosen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.